Indonesia Marketing Competition atau iMotion sebagai salah satu ajang pemasaran terbesar bagi mahasiswa S1 di Indonesia telah diadakan untuk ke-15 kalinya. Dengan diwakili oleh tim Taro, Binus University pun sukses menorehkan prestasi sebagai juara 3 dalam ajang yang diadakan oleh Manajemen Student Society Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia ini. Nah, seperti apa pengalaman mereka dalam mengikuti ajang kompetisi iMotion ini? Kita akan tanyakan langsung dengan tim Taro yang kini sudah tersambung bersama kita. Halo semuanya, apa kabar? Halo Kak, baik. Baik, Kak. Oke, tim Taro. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama kalian, mungkin soal pengalaman kalian mengikuti Indonesia Marketing Competition kemarin ya. Sebelum ke pertanyaannya mungkin nih, aku pengen tahu dulu gimana sih perasaan kalian nih setelah tahu ternyata kalian mendapatkan juara 3 gitu. Gimana perasaan kalian? Mungkin bisa diceritain dulu. Oke, tentunya senang dan lumayan gak nyangka soalnya ini pertama kali kita ikut marketing plan juga dan kita juga selama ini kan dibimbing oleh salah satu dosen dari Komdep namanya Miss Yonita kan, dan di situ tuh kita kayak belajar banyak banget dan awalnya tuh banyak banget revisi yang kayak kesalahannya cukup besar lah ya. Dan ternyata setelah dibimbing dan direvisi berkali-kali, akhirnya menang. Jadi itu kayak rasanya kayak terbayarkan gitu, hard work kita selama ini. Gitu sih, Kak. Oke, jadi emang sempat ada struggle-nya juga ya Iya. selama mengikuti, cuman terbayar gitu ya dengan kemenangan kalian ini gitu. Apalagi ini kayak tenggat waktunya tuh 1 bulan gitu kan kerjain papernya. Biasa lomba lain tuh nggak selama itu. Jadi selama 1 bulan itu tuh kayak benar-benar kita gali sedalam mungkin dan pelajarin sebanyak mungkin gitu. Oke, oke nih, aku pengen tahu, mungkin kalian bisa ceritain, gimana sih, apa aja yang kalian kasih atau apa aja yang kalian lakukan selama mengikuti kompetisi ini? Selama mengikuti Indonesia Marketing Competition ini? Bisa diceritain mungkin? Oke, ya kalau secara garis besar sih yang dilakukan ya di dalam lomba ini, terutama dari tim Tako, kita mengimplementasikan, kita tuh riset dulu dari berbagai macam brand, berbagai macam kompetitor, yang kita riset dari berbagai macam channel juga ya, mau itu dalam media online maupun media offline, kita melihat banyak sekali perbedaan yang signifikan melalui hasil riset kita. Oleh karena itu kami dari tim Tako menyeleksi dan meriset secara komprehensif apa ya dari background masalah ini, apa dari pertanyaan ini yang bisa kita berikan solusi. Oleh karena itu, kita setiap malam ya, kita mengadakan meeting, kita juga melakukan strategi pemasaran juga, kita juga mendiferensiasi brand dari Good Day ini ya, salah satu case dari marketing plan competition ini. Jadi kita mendiferensiasi kalau, oh ya ini tuh luar biasa, ternyata kalau dari kompetitor lainnya, ternyata Good Day ini ada plus minusnya tersendiri. Kita lihatlah dari sini, kita identifikasi, dan akhirnya kita menghasilkan, melahirkan ya solusi yang kita sebut diferensiasi baru. Rendah gula, tapi kita tetap menyasar ke strategi generasi Z yang saat ini kita lihat ya, dan juga kita inginkan gitu untuk melakukan pemasaran ini. Lalu selanjutnya juga kita menerapkan berbagai marketing. Nah, salah satunya adalah marketing mix. Nah, di marketing mix ini kita mengintegrasikan berbagai macam seperti channel, KOL, terus ada juga vending machine ya. Salah satu vending machine-nya yang sangat unik yang kita itu meluncurkan juga, dan setelah itu kita juga melihat dari generasi Z ini ternyata uniknya dari hasil riset kita masih ada loh yang menonton TV, terutama ini ya karena ada FTV yang baru keluar itu Ikatan Cinta kalau nggak salah, kita juga sangat ingin untuk memberikan channel di situ, dan akhirnya dengan keunggulan inilah dari marketing mix kita, dari strategi kita, dari less sugar kita bisa berhasil memenangkan kejuaraan emotion ini ya, seperti itu. Oke. Tadi dari yang Arfiana bilang, berarti emang kalian benar-benar mempersiapkan gitu ya, mulai dari strateginya sampai kalian menemukan solusinya gitu ya. Nah, selama kalian mungkin akhirnya menemukan gitu strategi ataupun solusi dari lomba kalian ini. Nah,
Mungkin pasti sebelumnya ada tahap-tahap nih yang kalian lewatin selama lomba ini. Nah, mungkin bisa diceritain tahap-tahap apa aja sih yang kalian lewatin di lomba ini? Oke, beberapa tahapan. Yang pertama kita tuh menyusun paper dulu dari hasil riset kita, dari kita mulai menyusun strategi di berbagai channel tadi ya, dan juga mendiferensiasi sebuah produk. Kita juga langsung ke tahap pengumuman 5 besar. Nah, ya bersyukurnya kita masuk ke dalam 5 besar tersebut dan kita lanjut ke sesi pitching ya, pitching day di situ bersama para dewan juri dan kita menerima berbagai macam masukan dan tanggapan secara positif dan kita senang sekali bahwa ide-ide kita ini bisa menghasilkan sebuah good day ya, sebuah brand, sebuah diferensiasi baru yang lebih sehat dan juga lebih tertarget ke generasi muda sekarang dan tentunya juga bisa lebih diterima oleh masyarakat secara umum seperti itu. Jadi kita sangat senang sekali dengan kompetisi ini, kita bisa menyuarakan hal-hal baru. Oke. Nah, nih, kan, tentunya saat waktu kalian akhirnya menemukan nih, brand ini nih yang kalian temuin, nah, pasti sebelum itu ada kayak persiapan-persiapan yang kalian, mungkin siapin sebelum untuk mengikuti lomba ini, persiapan-persiapan apa aja sih yang kalian siapin untuk lomba ini? Untuk persiapan kita awalnya, kita belajar dulu teori marketing IMC itu kayak gimana gitu kan. Terus kita juga, tadi yang udah disebutin sama Harvey, kita research tentang perusahaan yang mau kita bikin paper itu kan Good Day, jadi kita research, terus kita belajar teorinya, habis udah kita terus ada sesi brainstorming juga kita buat bikin strategi pemasaran ya, buat dimasukin di paper, sama kita juga ada buat bikin PPT kan, buat presentasi buat nanti di akhir. Itu sih Oke. itu doang. Oke, berarti tadi ada riset, ada brainstorming gitu. Nah, selama kalian, mempersiapkan tuh, mulai dari riset, ada brainstorming juga. Nah, apa ada kesulitan yang kalian temuin selama mempersiapkan itu? Oke. Kalau untuk kesulitan sendiri, mungkin di awal itu kan emang rada masih blank gitu ya, karena secara yang seperti yang kita ketahui, nah kita bertiga nih, Shelin, terus Nadia sama aku kan masih semester 3, terus Arfi juga baru di semester 1 kan. Nah jadi seperti yang kita ketahui, pembelajarannya di kelas sama yang apa yang perlu kita implementasikan di lomba tuh cukup jauh berbeda gitu, karena yang kita pelajari di kelas tuh mungkin masih sangat dasar, mungkin masih belajar kayak writing dan lain-lainnya, sedangkan di lomba ini kita harus menguasai IMC atau Integrated Marketing Communication gitu. Nah paling kesulitannya memahami hal itu sih. Nah cuman untungnya pembimbing kita yaitu Miss Yuanita tuh memberikan sumber kayak salah satu buku yang isinya cukup lengkap dan penjelasannya tuh juga oke banget, jadinya kita juga lebih mudah memahami gitu. Nah terus kesulitan selanjutnya mungkin lebih ke kita ini kan berempat ya. Nah jadi karena kita berempat, tentunya masing-masing dari kita tuh punya kesibukan di luar lomba ini gitu. Mungkin sibuk kelas karena kan kita mungkin kelasnya ada yang beda. Nah terus juga ada urusan di luar lah gitu. Nah paling yang agak susah itu kadang menyesuaikan waktu sih untuk berdiskusi gitu. Nah cuman akhirnya kita bisa overcome dengan kayak sepakat misalnya beberapa hari itu adalah yang kita intensif. Nah kita jadi kayak setiap jam 8 malam tuh kita Zoom atau mungkin Google Meet gitu. Nah terus kita kan nggak cuma berempat nih, jadinya ada pembimbing juga yaitu Miss Wanita. Nah Miss Wanita ini kan juga punya kesibukan ya, jadi kadang agak susah sih untuk kayak diskusi bareng gitu. Tapi kita tetap bisa overcome dan in the end kita bisa menang juara 3 gitu. Paling kesulitannya itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya tetap ya, kesulitan-kesulitannya itu tetap ada gitu selama kalian mengikuti lomba ini, tapi gimana how you guys overcome it gitu kan, gimana kalian ternyata tetap bisa untuk ngelewatinnya dan akhirnya bisa menang juara 3. Nah, selain meraih gelar juara 3 nih, mungkin ada nggak sih hal berkesan lain yang kalian dapat dalam mengikuti lomba ini? Kalau untuk hal yang berkesan, pastinya kan senang banget nih ya awalnya. Terus juga ngerasa kemampuan kita di bidang marketing tuh lebih meningkat gitu. Karena kita di kelas kan, ya yang tadi aku bilang, pelajarannya masih dasar banget. Jadi kayak sebenarnya aku sendiri aja tuh masih kayak kurang tahu gitu loh. Kayak
apa sih, kemampuan berpikir aku di bidang marketing tuh masih menurut aku rendah banget, karena ini tuh juga lomba pertama yang mungkin aku ikutin gitu. Nah, jadinya itu sih pastinya berkesan, pengetahuannya jadi lebih luas, wawasannya lebih luas juga. Dan di sini aku kan juga semakin dekat ya dengan 3 teman-teman aku yang di sini, mungkin itu berkesan juga. Nah, terus hal yang berkesan lainnya tuh mungkin lebih ke gimana sih cara kita bekerja sama gitu. Nah, kadang kan pasti ada perbedaan pendapat gitu-gitu. Nah, di sini aku tuh kita belajar gitu gimana caranya sih kita menyampaikan pendapat dengan baik gitu. Jadi nggak bikin teman yang lain tuh merasa mungkin pendapatnya lebih kecil atau lebih gimana gitu. Ya paling itu doang sih. Mungkin yang lain bisa tambahin. Oke, yang lain mungkin mau tambahin gimana? Dari pengalaman kalian ini mungkin kesan apa yang kalian dapat gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Pertama ya tadi sama yang dibilang Sharon, ini juga kayak lomba pertama aku juga, jadi kayak apa ya, deg-degan juga ngikutinnya, terus kayak semangat tapi takut juga gitu loh, untuk karena pertama kali kan. Terus waktu tahu pas itu menang, terus kayak ternyata yang kemarin kita kerjain sampai misalkan sampai subuh-subuh gitu kan, sesi brainstormingnya, terus ngerjain paper, ngerjain PPT, itu ternyata worth it juga. Ternyata struggle-nya itu terbayarkan gitu sama waktu kita menang. Itu sih. Terus kita juga tadi yang Sharon juga dia bilang, belajar tentang IMC karena di kelas masih dasar, terus dengan IMC ini jadi kita langsung kayak, oh ternyata di marketing tuh ada yang kayak gini gitu. Dari aku itu sih. Oke, jadi emang bukan cuman pengalaman yang kalian dapat, tapi justru kalian juga bisa apa ya, dari struggle yang kalian lewatin gitu selama ajang kompetisi ini, kalian bahkan bisa bonding satu sama lain gitu ya. Oke, terakhir nih mungkin dari banyaknya manfaat yang mungkin kalian udah dapet, yang kalian rasain gitu selama mengikuti ajang iMotion ini, kira-kira pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya? Oke, mungkin yang pengen aku dan aku mewakili teman-temanku sampaikan juga buat mahasiswa binusian lainnya, itu mungkin jangan takut buat mencoba sesuatu yang baru ya, kayak ikut lomba gitu misalnya. Mungkin awalnya bakal deg-degan atau benar-benar nervous gitu kan, kayak wah aku ngelawan univ ini nih, univ, pokoknya banyak univ gitu kan di perlombaannya kayak UI, ITB, dan lain-lain. Tapi menurut aku challenge yourself aja, jadi jangan takut, dan soalnya kalau lewat lomba tuh kita benar-benar bisa belajar banyak banget sih. Kayak misalnya dari kemarin kan kita belajar tentang pembuatan IMC, terus pas di lombanya kan bukan cuma bukan cuma membuat proposal marketing tersebut, tapi kita juga melakukan seperti marketing debate, dan juga terakhir tuh kita juga melakukan marketing pitching, bikin pitch deck, presentasi, dan menurut aku itu belajar banyak banget, dan itu mungkin satu pengalaman yang belum tentu bisa dirasakan semua orang selama perkuliahan. Jadi just try to challenge yourself, dan boleh ikut lomba as a way to earn that experience. Mungkin sekian dari aku dan teman-teman. Ada yang mau menambahkan, boleh. Ada yang mau menambahkan mungkin dari tim Taro yang lain? Kalau dari aku mungkin biasa kan banyak ya teman-teman yang agak gimana nih, kayak takut gitu untuk ikut lomba, karena kayak pasti awalnya tuh kayak udah pikir pasti kalah kan, gue nggak pernah ikut lomba, atau mungkin ngerasa kemampuan dia tuh masih kurang, padahal tuh enggak. Nah, seperti yang kayak Fiani bilang, kita tuh harus bisa challenge yourself gitu, dan pastinya tetap pede aja gitu. Siapa tahu kan dengan bekerja keras tuh kayak kita bisa menang gitu. Ya pastinya kalau menurut aku sih dalam mencoba hal baru itu perlu banget sih, apalagi kan kita masih muda ya, kita masih kuliah, kita masih muda, masih panjang lah gitu perjalanan kita. Jadi menurut aku untuk ikut lomba itu nggak ada salahnya gitu. Jadi kayak nggak perlu takut,
dan pede aja dan tetap berdoa. Ya. Kita berdoa, betul banget. Oke, jadi emang just try challenge yourself gitu, tetap pede gitu ya, pesan buat teman-teman yang lain gitu ya. Oke, tim Taro, terima kasih banyak untuk waktunya, makasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau berbagi pengalaman kalian. Nih, semoga pencapaian kalian ini juga bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Thank you, terima kasih. Oke, Smart Viewers, itu dia tadi perbincangan kita bersama pemenang sekaligus wakil dari BINUS University dalam ajang Indonesia Marketing Competition. Akhir kata, saya Vanessa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.